Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok, ya saya Haris Kumara Putra, rekan saya Muhammad Dimas Prasetyo, dan rekan saya yang selanjutnya Takdir Ibnu Kurnia. Pada kesempatan malam hari ini akan memberikan presentasi terkait analisis implementasi Good Corporate Governance pada PT Unilever Tbk. Tugas ini dilakukan atau digunakan untuk melengkapi nilai UTS pada mata kuliah Good Corporate Governance yang dibina oleh Ibu Nurhayati Siregar. Oke, selanjutnya latar belakang berikut adalah timeline atau outline dari makalah paparan yang akan kami presentasikan pada saat ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, berikutnya landasan teori, profil company-nya, evaluasi penerapan GCG, kekuatan penerapan GCG, kelemahan dan potensi perbaikan, analisis kritis dan rekomendasi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang kami mengambil isu GCG dari PT Unilever Tbk. Ini adalah di mana PT Unilever Tbk merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia yang menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan pedoman KNKG dan OECD. Yang hal tersebut dapat tercermin dalam laporan tahunan dan keberlanjutan di tahun 2024. Namun, efektivitas implementasi GCG perlu dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa tata kelola berjalan dengan baik sesuai prinsip dan mampu mendorong perlindungan hak investor dan keberlanjutan perusahaan. Ada beberapa rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan prinsip GCG di PT Unilever Indonesia Tbk ini. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan pedoman KNKG dan OECD. Untuk tujuannya, yaitu mengidentifikasi kesesuaian implementasi GCG dengan standar KNKG dan OECD, serta mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Mas Dimas Prasetyo. Kami silakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan terkait yang berikutnya adalah landasan teori. 5 prinsip utama dalam GCG yaitu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Lalu pedoman utama yaitu adalah KNKG dan OECD. Dan yang berikutnya adalah struktur tata kelola, rapat utama pimpinan atau RUPS, lalu ada Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Pendukung. Next. Berikutnya adalah pembahasan terkait profil PT Unilever Tbk. PT Unilever didirikan sejak tahun 1933 yang merupakan bagian dari grup Unilever Global. Produk-produk yang diproduksi oleh Unilever yaitu adalah dalam makanan, minuman, perawatan rumah, dan tubuh. PT Unilever terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode UNVR atau UNVR. PT Unilever berkomitmen pada praktik keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Evaluasi penerapan Good Corporate Governance pada Unilever, yaitu yang pertama adalah selaras dengan prinsip KNKG dan OECD, dengan laporan transparan dan detail. Lalu, RUPS diselenggarakan secara rutin dengan perlindungan hak pemegang saham. Yang kemudian adalah Dewan Komisaris dan Komite Audit efektif menjalankan fungsi pengawasannya. Dan yang terakhir adalah integrasi aspek lingkungan dan sosial melalui laporan ISG.
Kekuatan penerapan GCG pada PT Unilever yang pertama adalah struktur tata kelola yang kuat dengan pembagian fungsi jelas. Yang kedua ada dominasi komisaris independen yang menjamin pengawasan secara objektif. Kekuatan yang ketiga yaitu sistem audit internal dan eksternal yang ketat dan disiplin. Dan kekuatan yang keempat adalah penghargaan dan skor tinggi dari ACGS dan IICD. Yang berikutnya adalah kelemahan dan potensi perbaikan. Yang pertama adalah partisipasi pemegang saham publik dalam RUPS masih rendah. Lalu, informasi aktivitas komite non-audit kurang transparan. Dan yang berikutnya adalah pengukuran dampak sosial dan lingkungan perlu data kuantitatif lebih kuat. Selanjutnya adalah analisis kritis dan rekomendasi. Tata kelola PT Unilever Indonesia terbuka sudah berjalan baik, namun partisipasi pemegang saham publik dalam RUPS masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui edukasi dan akses digital. Transparansi kinerja komite non-audit seperti komite nominasi dan remunerasi masih minim dan harus ditingkatkan dengan pelaporan aktivitas yang lebih rinci. Laporan keberlanjutan Unilever perlu dilengkapi dengan indikator kuantitatif untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan secara terukur dan terbanding. Evaluasi dan inovasi kebijakan GCG perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika lingkungan bisnis dan ekspektasi pemangku kepentingan. Selanjutnya, kesimpulannya, PT Unilever Indonesia Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara menyeluruh dan memperoleh pengakuan internasional melalui skor ESG dan ACGS. Perusahaan memiliki struktur dan sistem tata kelola yang kuat, didukung oleh mekanisme audit dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Beberapa aspek GCG masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal keterlibatan publik melalui RUPS dan pelaporan dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif. Selanjutnya, implementasi GCG harus dipandang sebagai proses berkelanjutan dan menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan. Berikut daftar pustakanya, kami ngambil dari laporan tahunan PT Unilever tahun 2024, laporan keberlanjutan PT Unilever tahun 2024, kemudian pedoman KNKG dan tahun 2006, pedoman umum GCG Indonesia, selanjutnya OECD, prinsip corporate government, dan juga website resmi Unilever Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.